Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami hari lepas hari sampai di hari baru ini. Kembali kami ada karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik bagi setiap kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami, Roh Kudus, supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kitab Rut pasal 1, ayat yang ke-20-21. Tertulis demikian. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya orang kalau mau healing dari kepahitan, healing dari masalah, healing dari pergumulannya, dia akan menyendiri. Misalnya di kamar sendirian, mengurung diri seharian. Atau ada juga yang healing dengan cara jalan-jalan. Ada yang healing dengan duduk-duduk di tepi pantai. Dan ada juga yang lucunya healing di minimarket. Kalau pikiran sudah suntuk, pikiran banyak beban, maka dia akan pergi ke minimarket terdekat. Tujuannya hanya untuk melihat-lihat barang-barang yang dijual, dan seringkali tidak membeli sama sekali. Kadang-kadang kalaupun membeli, hanya barang-barang yang kecil. Healing bagi setiap kita sah-sah saja untuk dilakukan. Namun demikian kita juga perlu menyadari bahwa healing yang sejati kita temukan hanya di dalam Tuhan. Dalam Rut 1 ayat 20-21 ini kita perhatikan, tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Perkataan Naomi dalam ayat-ayat ini yang baru kita baca menunjukkan dan memancarkan duka cita yang mendalam dari Naomi, sekaligus juga kepahitan yang dia rasakan. Bagaimana tidak, saudara? Suami Naomi meninggal, juga kedua anak laki-lakinya meninggal di tanah Moab. Naomi pindah ke Moab dengan satu keluarganya, tapi kemudian pulang kembali ke kampung halamannya tanpa suami dan tanpa kedua anaknya laki-laki. Hanya Rut, menantunya saja yang ikut dengannya. Naomi di sini kita perhatikan, kelihatannya marah kepada Tuhan. Dia tidak mau lagi disebut Naomi. Dia meminta orang-orang memanggilnya Mara. Naomi itu artinya manis, sedangkan Mara itu artinya pahit. Dia merasa hidupnya tidak manis lagi, yang ada adalah kepahitan. Dalam hidup ini, saudara, seringkali ada hal-hal yang tidak kita mengerti. Ada peristiwa yang kita alami yang tidak kita inginkan terjadi, tapi terjadi. Dan dalam keadaan seperti itu kita mengalami kepahitan. Kita bertanya-tanya, bahkan kecewa dan mungkin marah kepada Tuhan. Tapi ada hal yang perlu kita mengerti di balik setiap kesukaran, penderitaan, duka cita, dan pengalaman yang kelihatannya pahit. Setiap keadaan itu, saudara, bertujuan untuk memurnikan kita, menguji iman kita. Setiap kesukaran, kedukaan, atau apapun itu, membentuk karakter kita, menjadi karakter yang sempurna yang diinginkan oleh Tuhan. Semua kesengsaraan, kesukaran, pergumulan membuat kita menjadi tekun, dan ketekunan itu membawa kita pada sikap tahan uji.
dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Kita perlu menyadari, saudara, bahwa apa yang terjadi, yang Tuhan izinkan kita alami, yang kelihatannya dan terasa pahit, mempunyai satu tujuan, yaitu supaya kita tidak bersandar kepada dunia ini, tidak bersandar pada hal yang materi dan lahiriah, tapi supaya kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan dan berfokus kepada yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita salahkan Tuhan ketika ada kepahitan, ada pergumulan yang kita alami. Mari datang kepada Tuhan, healing di dalam hadirat Tuhan. Mazmur 147 ayat 3 berkata, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tuhan tidak membiarkan Naomi, tapi Tuhan memulihkan keadaan Naomi. Tuhan memberikan penghiburan dan pertolongan yang Naomi perlukan. Dan kabar baik buat kita, saudara, Tuhan juga tidak akan membiarkan kita. Tuhan akan menolong, menghibur, menguatkan setiap kita, sehingga kita lepas dari kepahitan dan senantiasa berkemenangan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah menolong kami untuk mengerti. Ada hal-hal yang seringkali membuat kami kepahitan, tapi kami menyadari healing yang sejati kami temukan dan kami hanya dapatkan di dalam Engkau ya Tuhan. Hiburkan kami, kuatkan kami Roh Kudus, dan teguhkan iman kami kepadamu Tuhan. Bersihkan hati kami Tuhan dari segala kekecewaan dan sikap menyalahkan orang-orang di sekitar kami, bahkan menyalahkan Engkau Tuhan. Ampuni kami, sucikan, kuduskan hati kami, bersihkan pikiran kami Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati kami di dalam Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan punya maksud baik bagi setiap kami. Rencana-Mu indah atas kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, agar hidup kami senantiasa menyenangkan hati-Mu. Lawatlah setiap kami Tuhan, yang sakit mengalami kesembuhan, yang lemah dikuatkan kembali, yang susah dihiburkan, yang sedang dalam pergumulan diberikan jalan keluar. Kami percaya kami alami jawaban doa, kami alami mujizat dan pertolongan Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.